teman-teman punya gambarnya. Soal perintah itu perintahnya adalah kita bikin symlink ya. Kalau saya tadi udah bikin file namanya adalah symlink ini adalah apa ya? File 1 ya. File 1.txt ini ya. Jadi saya coba balikin dulu. File 1.txt ini kalau saya lihat file 1.txt isinya adalah hello world, ya kan? Kalau saya bikin symlink pakai ln s terus file 1.txt saya bikin symlink ke file 5 saya .txt. Kalau saya cat file 5 .txt ya hello. Cuma sekarang masalahnya kalau saya pindah file 1.txt ke class children, Oke. Kalau saya pindah file 1 ke dalam folder children, ini buat pindah ya, mv itu buat pindah ya, move. Kalau saya cat file 5 lagi, caranya adalah kita ketemu jadinya ya, biarpun di sini ada nih, kelihatan nih, file 5 ada, tapi kontennya nggak ada, karena dia symlink ke file 1. Saya coba balikin lagi, artinya move, sekarang saya balikin lagi. Children, file 1.txt, saya pindahin lagi ke yes. Oke. Sekarang kalau saya baca file 5 muncul lagi ya, sudah saya balikin lagi file 1-nya. Biar ketika file 1-nya nggak dipindah, kita bikin uplink dulu pakai backup. Jadi saya bikin ln file 1.txt, kita bikin backupnya, misalnya file 1 backup.txt. Sekarang udah ada backupnya nih, file 1 sama file 1 backup. Lalu saya bikin symlink baru, simbolik link baru, jadi file backupnya. Dari file backupnya ke misalnya file 6. Oke. Jadi kalau sekarang saya mau pindah file 1-nya ke dalam folder children, file 6.txt-nya masih tetap ke punya konten yang sama karena symlinknya sekarang ke backup. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi yang tadi dipresentasiin sama Renaldi juga kurang lebih konsepnya udah benar. Intinya kita coba bikin file backup dulu. Jadi biar file utamanya yang file 1 ini mau dipindah-pindah, symlink file 6-nya tetap masih ada kontennya, gitu ya. Itu buat soal nomor 1. Sekarang ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini scriptnya emang agak ribet ya mungkin ya buat teman-teman ya. Jadi saya kasih coba gambaran besarnya aja ya. Yang pertama kuncinya kita pengen baca file yang mau dibandingin sama dictionary-nya dulu. Jadi yang pertama tadi karena kita mau pengen baca dulu, kita cat si tadi yang ini ya, ini adalah case 1. Jadi saya baca case 1.txt. Jadi cat ini buat baca. Bisa tinggalkan dulu. Lihat. Kalau saya cuma baca case 1.txt, dia bakal munculin kontennya, narration. Ini kan kontennya test 1 ya. Jadi kita kembali ke penyelesaiannya tadi, kita membaca, terus set itu buat bikin jadi streamline. Tiap satu kata dijadiin satu
line. Nanti tiap satu line ini kita masukin ke perintah AWK. AWK buat ngebandingin. Yang perintah pertama ini, di line ini, kita baca selama tiap dari satu kata yang ada di words.txt, kita bandingin satu persatu sama tiap satu line kata di sini nih, narration dibandingin. Ada di words nggak? Is ada, dibandingin nggak? Lalu perintah di bawahnya ini gunanya adalah buat ngecek. Jadi kalau ini buat baca word-nya, file word, ini buat bandingin. Ini lowercase itu buat sama-sama dibikin lower ya. Jadi kalau narration ini kan N-nya gede, bikin lower, bikin N-nya jadi kecil. Jadi dibandingin. And narration ada nggak di dalam dictionary? Kurang lebih gambaran misalnya kayak gini ya. Tapi kalau teman-teman masih belum paham FS itu buat apa sih? Kurang lebih buat baca kalau satu line kayak gini. Ini bukan FS. Kalau FS itu tiap satu kata dibikin satu istilahnya satu variabel gitu ya. Karena kalau pakai AWK kemarin dikasih tahu dibikin per istilahnya file yang kita baca itu dibikin kayak tabel gitu ya. Kalau tadi pagi dijelasin kayak gitu nggak? Jadi ini buat mengubah yang tadinya misalnya dibaca per line, jadi per habis tiap spasi ini jadiin satu line baru. Itu variabel sendiri-sendiri. Jadi bisa dibandingin per kata. Jadi kita pisah-pisah yang tadinya satu line ini ada banyak kata, kita bikin satu-satu dulu bacanya, nggak per line dibandinginnya, tapi per kata. Bedanya itu kayak gitu. Kita ini, kalau ini baca file word-nya, terus kita bandingin apa yang ada di dictionary sama yang ada di test case. Kalau nggak ada, kita print ke terminal. Baik. Secara garis besar, ini perintahnya kayak gini ya. Nanti kalau sambil teman-teman masih belum terlalu paham, ini apa sih perintah iterasi, bikin for loop, ini juga iterasi pakai while. Kalau belum paham, terlalu paham nggak apa-apa. Nanti masih ada waktu kedepannya buat explore. Yang penting buat sekarang kita sambil tujuannya biar membiasakan ya teman-teman pakai terminal juga, pakai tools buat programming. Nanti kita bakal siapkan pakai terminal gitu. Jadi ini tujuannya buat membiasakan teman-teman pakai dulu toolsnya ya, kayak pakai terminal nih, biasa ketik di terminal gitu. Kalau untuk perintahnya sendiri, cat itu buat apa ya, set itu buat apa ya, masih belum paham, sambil Google nggak masalah. Tiap kali mau nulis baca ke dokumentasi lagi, itu nggak masalah banget ya. Nggak ada peraturan teman-teman udah harus hafal nih semua perintahnya, paham semuanya ini buat ngapain. Sambil belajar, sambil berkembang nanti di materi-materi berikutnya teman-teman bisa baca-baca lagi, dicek lagi kayak gitu ya. Ini buat apa sih? Kayak misalnya kita sekarang ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 itu secara garis besar kita pakai perintah for dulu nih. Kalau saya pakai tool HTTPS Ruang Guru, ini gunanya buat baca konten website si Ruang Guru. Kalau saya enter, yang muncul ini. Ini adalah isi file HTML ruangguru.com nih. Ya kan? Ada div, ada A, ada tag P, ini elemen isinya file HTML di ruangguru.com. Kayak gitu ya. Jadi buat soal ini contohnya buat yang salah satu aja ya. Secara garis besar ini kita tujuannya yang pertama kita mau stepnya adalah baca konten HTML ruangguru.com. Lalu selanjutnya dibikin set itu buat bikin stream line. Jadi tiap line dari konten HTML-nya kita bikin stream line, lalu kita cari yang cocok sama tag elemen P ini. Yang cocok elemen P ini kita coba hapus. PR ini buat transform ya. Jadi yang tadinya ada tag P-nya, kita hapus tag P-nya. Jadi kurang lebih perintahnya kayak gitu. Kalau sudah dihapus, di sort, lalu disimpan ke file yang namanya testimony.txt. Ini misalnya kalau saya simpan di txt 7, itu dia baca, ini proses baca, lalu dicari yang line tag ini ada di mana nih, gitu. Kontennya apa, tengahnya ini
lalu diambil konten tengahnya aja, lalu di sort, di save ke file txt. Jadi kalau kita baca testimoni7.txt itu muncul kontennya yang ada di dalam elemen P ini. Ya, ini buat secara garis besar aja. Jadi kalau teman-teman tadi waktu ngerjain masih agak ini, misalnya sambil Google tadi ngerjainnya ya, ada tahu ini ada curl belum baca tapi belum terlalu paham, nggak apa-apa, sambil nanti kembali ke dokumentasi aja ya, sambil dibaca-baca lagi dokumentasinya, baca lagi materi yang tadi disampaikan tadi pagi, boleh dicek lagi biar nanti ke depan kalau teman-teman pegang terminal udah semakin ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Halo? Suaranya terlalu berisik ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya minta tolong teman-teman buat ngisi feedback ya, kayak biasa ya. Sudah saya share di link di chat. Silahkan minta tolong buat diisi dulu. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya minta tolong buat link yang udah saya share diisi. Terus kalau yang udah, boleh silahkan nih ya. Terima kasih ya teman-teman buat pertemuannya hari ini.